Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Jaya Makmur Sentosa. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Hari ini saya akan meninjau lahan milik Porang Jaya yang ada di sawah. Banyak orang bilang kalau orang hanya bisa hidup di hutan atau di tegalan atau di naungan, ya. Padahal jika Anda kepengen budidaya porang, hanya miliki lahan sawah pun bisa. Bagaimana caranya? Ikuti terus video YouTube Porang Jaya hari ini. Check it out. Kali ini saya akan mereview bagaimana budidaya porang di lahan sawah. Ya guys, ini live IG ya guys ya, karena yang IG ini juga banyak permintaan. Jangan lupa juga follow IG saya, porang_jaya. Sebentar guys, saya akan live sama IG juga, sehingga nanti teman-teman di IG bisa mengikuti bagaimana judulnya, bagaimana bagus kan, bagaimana cara budidaya porang di lahan sawah. Oke guys, sambil menunggu teman-teman IG kita terkoneksi ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman di Instagram saya, porang_jaya, Porang Jaya Makmur Sentosa. Saya akan mereview bagaimana cara budidaya porang di lahan sawah. Kata orang bilang kalau porang hanya bisa hidup di mana? Di pegunungan, di tegalan, atau di bawah tegakan, atau di bawah naungan. Tetapi di sawah sebetulnya juga bisa. Yang pertama, Anda harus mengetahui bahwa sawah itu kecenderungan pH-nya sangat rendah. Rata-rata di bawah 4, bahkan ada cenderung 0. Sementara porang itu seyoganya hidup di pH 4-7. Gitu guys. Terus bagaimana untuk menaikkan pH di lahan sawah? Tunggu, kami sudah menyampaikan kepada lebih banyak pengikut kebun. Oh, ini oke guys, ini agak lemot IG-nya, biarin aja. Oke guys, kita lanjutkan guys ya. Nah, ini aja lah, kamu yang pegang biar agak keren dikit. Ini guys, kamu pegang guys. Oh, ini yang tukang shootingnya guys. Nah, sekarang, oke guys, kamu shooting ke dia. Orangnya tuh, nah itu dia. Oke, balik sini. Baik, saya lanjutkan. pH yang harus tercukupi oleh lahan porang adalah 4-7. Jadi pertama kali Anda harus cek pH. Ya, cek pH tanah ya, dengan alat pengukur pH. Banyak itu dijual di toko-toko online atau di toko-toko pertanian. Setelah Anda mengikuti pH-nya, biasanya cenderung rendah. Ya, biasanya cenderung rendah. Maka tugas Anda adalah menaikkan pH itu. Bagaimana caranya? pH-nya dinaikkan. Bagaimana caranya? pH bisa dinaikkan dengan yang pertama, dengan penaburan dolomit yang cukup, atau yang paling bagus atau tanaman dengan arang sekam. Arang sekam juga bagus sekali untuk membuat pH tanah kita naik. Yang kedua, setelah kita cek pH tanah, kemudian kita gulutin tinggi, gulutin atau dibuat gundukan ya. Kalau orang atau bulan digundukin. Kurang lebihnya tingginya 30-35 cm. Lebih tinggi lebih bagus, karena sawah itu cenderung kalau hujan itu atau kerendam. Kalau misalnya itu aliran sungai, aliran apa yang jenenge galengan kuwi kalau itu kecenderungannya banyak air atau air melimpah, maka galengan harus betul-betul hilang. Begitu air turun, hujan hilang, air turun, hujan hilang. Karena apa? Kalau kerendam itu bisa menyebabkan porang kita busuk guys. Jadi setelah kita buat gulutan, maksimalkan dengan pengairan yang bagus sehingga
mempermudah air itu mengalir, ya, maka insya Allah orang kita akan tumbuh dengan subur, ya. Tumbuh dengan subur. Nanti kita akan lihat, kita akan jalan keliling di lahan Porang Jaya. Di sini ada sekitar 2,5 hektar. Kita akan keliling bagaimana porang itu di lahan sawah. Jaga terus kondisi pH tanah tersebut. Caranya bagaimana? Ya, kontrol setiap saat. Kontrol setiap saat pH tanah. Yang paling jelas adalah pada saat proses perawatan. Nah, ini kebetulan hari ini saya sedang bersama teman-teman petani Porang Jaya sedang melaksanakan perawatan di bulan kedua. Jadi kita tanam ini di bulan Januari kita tanam, bulan kedua kita mulai perawatan. Jadi Februari, nah sekarang udah Maret, perawatan. Pemupukan yang pertama, pemupukan yang kedua. Pemupukan yang pertama tadi itu pada saat pengolahan lahan, sekaligus kita olah, kita gunduk, kita tabur dolomit, banyakin arang sekam, ya, banyakin arang sekam sehingga pH-nya naik. Setelah pH normal, pasang mulsa, kemudian baru ditanam bibit porang. Insya Allah porangnya akan bagus. Ini sekarang sedang perawatan yang kedua, ya, menggunakan pupuk kompos, ya, kompos kohe ayam, kemudian sapi dan kambing. Ini kita fermentasi kurang lebihnya 1 bulan, lebih lama lebih bagus. Kemudian 1 bulan sudah bagus, ya. Kemudian sambil menyangi rumputnya kita taruh fermentasinya, yang pupuknya terfermentasi itu guys, ya. Bagaimana yang di IG? Masih banyak nonton. Pak, ada pertanyaan di IG? Mantap. Oke, ayo kita ikuti terus guys. Kita lihat cara fermentasi gampang. Jadi cukup dengan apa namanya ini, tadi tertanam, sampai kita sampai fermentasi boleh menggunakan karung, didekatkan lahan supaya mudah pengolahannya. Kita lihat lahannya guys, sambil lihat petani-petaninya yang semangat. Nah, ini kita tanam di bulan Januari. Nah, ini sudah bagus ya. Jadi perlu diketahui petani porang di Indonesia dimanapun berada, ya, sawah itu dia punya keunggulan, ya. Keunggulannya apa? Keunggulannya apa di sawah itu? Keunggulannya adalah penggarapannya lebih mudah jika dilakukan menjelang musim hujan, ya. Kemudian kelemahannya biasanya rumputnya tumbuhnya akan sangat cepat, sehingga saya menggunakan mulsa supaya mengurangi gulmanya. Nah, seperti ini nih rumputnya nih guys, ini harus dicabut ini, ya. Nah, ini kayak gini nih, dia dicabut seperti ini, baru nanti dikasih pupuk. Ini perawatannya begitu. Ini ditanam di bulan Januari awal, Januari Februari. Nah, ini Maret awal kita laksanakan pemupuknya. Bisa ternyata, dan tidak kuning. Kena panas full ini. DPL-nya sangat rendah, di bawah 100. Ada yang tanya tuh guys di IG, gak ada ya? Oke. DPL-nya rendah nih guys, di bawah 100. Dan ternyata bisa guys, ya. Ternyata bisa. Oke, kita jalan-jalan ke lahan sana. Salah satu keunggulan berikutnya di sawah, ya, atau di sawah itu pengairannya mudah, ya. Pengairan mudah. Kalau kita telat musim hujan, kita bisa airi dengan air irigasi. Kita kalau nggak ada irigasi bagaimana? Ada yang bisa nggak yang tukang shooting? Ya, kita pakai sumur. Ini sumur bor guys, sumur bor, ya, dikeluarkan airnya pakai mesin. Ini mesinnya, ini mesin Porang Jaya guys, ya, ini mesinnya seperti ini, mesin diesel biasa, ya. Nah, nanti di biaya juga murah, sedot,
alirke air ya. Itu jika kita nanamnya ketika kondisi curah hujan itu tidak ada ya. Bisa seperti itu. Ini kebetulan kemarin Januari curah hujan sudah stabil, jadi aman-aman aja. Bibit dari apa nih? Ini bibit dari katak dan juga dari umbi. Tidak ada masalah. Bibit katak dan dari umbi. Semua nggak ada masalah, guys. Kalau di Madura itu namanya apa leh? Di Madura jenenge katak kuwi. Klenteng ya? Kelenteng. Klenteng. Kelenteng. Orang itu banyak macam-macamnya namanya. Kalau di Banyumas orang apa? Orang Kepenak. Namanya itu badul. Nah, kalau di daerah Jember, Probolinggo namanya lurkung. Ini orang Madura lurkung. Kalau di daerah Sunda namanya apa? Jawa Barat Suweg. bukan suwek. Beda. Ini kawan nih petani porang Jabar bergabung ya namanya porang ya, aku lupa namanya itu. Jadi itu, tapi yang jelas kalau porang itu nilai jualnya sangat tinggi ya. Maka saya banyak pertanyaan oleh para netizen, tapi ini netizen baik ya, Pak, katanya porang hanya bisa hidup di hutan onda. Saya sudah coba kok, di gambut pun bisa, tapi harus tahu cara pengolahannya. Intinya satu guys ya, jadi kalau kita nanam porang, pH tanahnya cek dulu tingkat kesuburannya, karena pH tanah itu menentukan tingkat pertumbuhan porang atau kesuburan porang itu. Oke guys, singgoting ngantuk guys. Ada pertanyaan nggak yang di IG? Masih belum ini. Masih belum connect atau belum? Masih belum, banyak yang itu mantap, salam gitu. Oke, salam guys yang di IG. Tadi yang di IG ada pertanyaan itu, bagaimana cara menghilangkan perawatan porang ketika tumbuh cabuk atau ada penyakit cabuk. Cabuk itu hewan putih-putih itu ya, hewan putih-putih yang nempel. Itu gampang ya, dengan fungisida bisa semprot bisa, atau bisa juga dengan menggunakan deterjen, campur air, semprot, itu juga dia akan mati nanti. Karena itu hewan itu takut yang berbau wangi-wangi. Nah, sementara tukang shootingnya itu dia suka bau yang enak banget hewan. Ini guys, tukang shooting saya guys. Oke, itu aja review hari ini untuk perawatan porang dan budidaya porang di lahan sawah ya. Semangat terus untuk petani porang dimanapun berada. Lahan apapun bisa, asal kita tahu cara olahnya. Dan jangan lupa follow, subscribe, dan like video Porang Jaya Makmur Sentosa. Salam sejahtera untuk petani porang dimanapun berada. Yang IG, halo guys.